Entah kenapa, uang sampai saat ini menjadi aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Rasanya, jika kita tidak punya uang, itu berat banget gitu rasanya. Bingung harus berbuat apa. Kayak misalnya, kamu udah kerja nih di sebuah perusahaan, tapi kamu merasa gajinya itu kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mungkin kamu udah berusaha kerja yang rajin dan mencoba menjadi karyawan yang sebaik mungkin di mata perusahaan. Tapi tetap saja nih, usaha kamu tidak dihargai lebih gitu oleh perusahaan. Atau kamu sudah mulai nih mencoba mencari penghasilan sampingan, tapi yang ada kayak membuang-buang waktu aja, tidak ada hasilnya. Sehingga kamu bingung harus ngapain lagi ya? Mau minta bantuan sama orang lain kayak tidak mungkin juga, karena nyatanya setiap orang itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Apakah kamu lagi di fase ini? Nah, berikut ada 3 cara yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal ini supaya bisa semangat lagi dalam mengejar impian. Cari tahu sesuatu yang pengen banget kamu capai. Jika kita berada di fase down atau lagi di titik terendah di dalam hidup, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bangkit adalah dengan mengingat kembali hal apa yang membuat kamu mulai ini semua dahulu. Kayak misalnya, terdapat sebuah rintangan dalam menjalani bisnis. Coba ingat, motivasi kamu dulu sebelum memulai bisnis ini itu karena kenapa? Apakah karena pengen membahagiakan orang tua? Ataukah karena pengen menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain? Atau kamu pengen punya mobil yang keren supaya kamu bahagia karena punya impian yang bisa tercapai? Dan lain-lain. Menumbuhkan mental pemenang, menyingkirkan mental pecundang. Terdapat sebuah perbedaan mendasar antara orang dengan mental pemenang dan orang dengan mental pecundang. Bagi orang dengan mental pemenang, mereka berpegang pada sebuah prinsip, yaitu pantang menyerah dan akan terus bangkit walaupun diterpa dengan berbagai macam kegagalan. Itulah kenapa mereka bisa menjadi orang yang sangat tangguh hingga akhirnya menjadi pemenang dalam hal apapun yang diperjuangkannya. Sebaliknya, bagi orang dengan mental pecundang, baru mengalami 1, 2, atau 3 kali titik terendah, sudah mengeluh dan ingin menyerah saja. Mentalnya begitu lemah sehingga walaupun orang seperti ini mencoba sebuah rencana yang baru lagi, tetap saja sulit untuk berhasil. Seseorang pernah berkata bahwa orang yang berhasil adalah dia yang menyelesaikan apa yang telah dia mulai, sementara orang yang gagal adalah dia yang menyerah di tengah jalan. Itulah pentingnya menumbuhkan mental pemenang di dalam diri ini, supaya kita bisa menjadi orang yang tangguh, percaya pada kemampuan diri, dan akhirnya bisa mencapai hal yang diimpikan di dalam hidup ini. Belajar mencintai prosesnya. Ini adalah hal yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Banyak orang mengerjakan sebuah pekerjaan tetapi mereka lupa untuk belajar mencintai prosesnya. Mencintai proses itu penting karena pekerjaan adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Sebagai contoh, seorang bapak-bapak di usia 30-an mencoba untuk mencari penghasilan sampingan yaitu dari bisnis peternakan sapi. Tapi dari awal, beliau memang kurang minat terhadap hewan peliharaan karena tidak tahan dengan bau-bau kotoran hewan. Namun, satu hal yang harus diketahui bersama bahwa sekalipun kita tidak suka akan sebuah pekerjaan, tetapi jika kita mau belajar mencintai prosesnya, maka yakinlah, lama-kelamaan akhirnya kita akan menyukai pekerjaan tersebut karena faktor kebiasaan. Nah, bagi si bapak tersebut, beliau lupa belajar mencintai prosesnya, terus mengeluh dan bukannya mencari solusi dari permasalahan yang ia hadapi tersebut. Alhasil, dalam beberapa waktu kemudian, bisnis peternakannya ditutup dan beliau rugi besar. Nah, hal sepele seperti inilah yang tidak disadari oleh kebanyakan orang. Lupa untuk belajar mencintai prosesnya, padahal ini adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan semangat atau tidaknya seseorang untuk berjuang. Kurang lebih, inilah 3 hal yang dibutuhkan jika ingin mengatasi rasa ingin menyerah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.